Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Kali ini aku mau ceritain alur cerita manhwa yang berjudul Ganzi Monster. Manhwa ini ngeceritain tentang seorang siswa cupu yang bercita-cita ingin jadi orang terkenal. Daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya ya guys ya. Di awal cerita, terlihatlah seorang guru yang lagi menanyakan cita-cita kepada murid-muridnya. Ada salah satu murid bernama Ayunho memiliki cita-cita menjadi orang terkenal. Namun kenyataannya, pas dia sudah gede dia gagal menjadi apa yang dia inginkan. Karenanya dia nggak terlahir tampan, dia juga nggak mirip artis, dan juga dia nggak bisa stand up komedi. Nasib. Tapi suatu ketika sebuah keajaiban terjadi. Atau lebih tepatnya dia menyebut dirinya menemukan sebuah keajaiban. Ceritanya pun dimulai. Terlihatlah Eunho sedang memperhatikan HP-nya. Ternyata dia melihat foto artis bernama Tivin. Ngelihat foto itu, dia ngebandingin dirinya sama si Tivin, yang akhirnya dia insecure sendiri. Kemudian Eunho melihat kara gadis yang paling cantik di kelasnya bernama Ana. Eunho sangat ingin menjadi temannya Ana. Dan suatu hari nanti dia berandai-andai bisa jalan-jalan bareng sambil memegang tangannya Ana. Namun tiba-tiba kepalanya dilempari kertas oleh seseorang. Yang ternyata orang tersebut adalah seorang pembuli yang bernama Jung Tae. Jung Tae satu kelas dengan Eunho. Jung Tae juga memiliki seorang bos di kelasnya bernama Seng Yu. Nah, Seng Yu ini lagi bermain game, tapi dia tidak menggunakan paket datanya, melainkan dia menggunakan hotspot dari HP Eunho. Tapi tiba-tiba hotspot Eunho itu mati sendiri. Nah, makanya Jung Tae melempar kertas ke arah Eunho supaya Eunho menghidupkan kembali hotspotnya. Dan Jung Tae memerintah Eunho itu dengan nada yang marah. Kemudian Eunho melirik lagi ke arah Ana, yang ternyata Ana tidak melihat kejadian tersebut. Karenanya, kalau aja Ana tadi ngelihat, Eunho bisa mati karena malu. Malam harinya, terlihat Eunho berada di rumahnya bersama adik perempuannya. Kemudian adiknya bertanya ke Eunho sedang menonton apa. Eunho pun menunjukkan HP-nya, yang ternyata itu ada foto Tivin. Melihat foto itu, adiknya berkata bahwa si Tivin adalah artis penipu. Yang kemudian adiknya meminjam HP Eunho dan menunjukkan video trending di YouTube. YouTube apa YouTube? Pokoknya itulah. Yang mana itu tentang kebenaran wajah asli si Tivin. Eunho nggak percaya begitu aja dong dan berkata, "Hei, jangan suka membohongi orang." Adiknya nggak terima dong dikatain pembohong. Adiknya memberitahu bahwa si Tivin menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi yang bisa memanipulasi wajah. Nah, jadi aplikasi yang dibilang sama adiknya itu bernama aplikasi Icing. Yang mana aplikasi Icing ini bukan hanya bisa merubah wajah saja, tapi bisa merubah postur badan juga. Dari yang tinggi bisa jadi pendek, dari yang pendek bisa jadi yang tinggi. Pokoknya lengkap deh aplikasi si Icing ini. Dan adiknya juga memberikan contoh before after setelah menggunakan aplikasi Icing tersebut. Dan membuat Eunho tercengang melihat foto adiknya yang sangat berbeda dari aslinya. Kemudian Eunho berada di kamarnya. Dia masih bertanya-tanya dalam hati mengenai aplikasi tersebut. Daripada penasaran, dia pun mendownloadnya. Setelah membuka aplikasi tersebut, terlihatlah menu utama dari aplikasi tersebut, yang mana bisa mengambil foto langsung atau dari galeri. Eunho pun juga berkata, berfoto adalah keahliannya, dan dia pun berfoto dengan berbagai macam pose. Setelahnya dia mengedit fotonya pakai aplikasi Icing tadi, dan ternyata dia terkejut melihat fotonya sendiri yang begitu amazing. Sempat terlintas di pikirannya kalau wajah aslinya lebih ganteng dibandingkan dengan wajah asli si Tivin. Yang kemudian dia juga berpikir kalau dia merubah penampilannya dan lebih percaya diri atau pede, dia bisa melakukan apapun yang gak bisa dia lakukan di dunia nyata atau di real life. Setelahnya dia melihat dirinya di cermin, berkata kalau tubuhnya juga tidak terlihat jelek-jelek amat, dan juga dia cukup pintar dalam berpenampilan. Dan kemudian dia membuat sebuah channel untuk mengupload foto serta videonya nanti. Tapi dia bingung mau memberikan nama channelnya apa. Sempat terpikir di benaknya dia memiliki artis favorit bernama Hirogeje dan RM. Jadi dia memberikan nama channelnya itu kalau digabungkan dari Hirogeje dan RM jadi Ganzi Monster. Hirogeje dan RM, Ganzi Monster. Entahlah. Chapter 1 selesai. Kemudian chapter 2.
Di chapter 2, Eunho mulai merubah penampilannya dan membuat video yang memperkenalkan dirinya dengan nama Gamon. Karena keasikan membuat video, nggak terasa malam itu sudah menunjukkan pukul 12. Dari luar kamarnya, adiknya menegur opanya tersebut. Dan di malam itu juga Eunho mengupload banyak video. Paginya, Eunho terkejut melihat banyak yang respon videonya tersebut. Dan Eunho berkata dalam hati, apakah ini yang dinamakan sebuah fans? Semoga aja lah video Mimin juga ada yang komen nanti. Dan ada yang ngerespon. Dia juga berpikir kalau aja di dunia nyata dia berpenampilan seperti di videonya itu, pasti dirinya jadi pusat perhatian di sekolah, terutama kaum ciwi-ciwi. Terus dia juga bisa deket sama pujaan hatinya, yaitu Ana. Di sisi lain, Ana sedang mengobrol dengan temannya. Temannya itu bertanya ke Ana, apakah Ana sudah melihat video tutorial dance dari grup BTS? Ana menjawab dia belum sempat menonton video tersebut karena dia sibuk belajar. Dan temannya itu berkata lagi, kalau salah satu personil dari grup BTS bernama Sunhae berada di depan di antara personil lainnya waktu manggung. Di sisi lain, dari tadi Eunho memperhatikan Ana dan mendengar percakapan Ana dengan temannya itu. Tiba-tiba Juntae datang tepat berada di depan muka Eunho. Juntae bertanya, Eunho lagi ngeliatin apa? Eunho ngeles kalau dia cuma ngeliatin sekitar ruangan. Tapi Juntae tahu bahwa Eunho dari tadi ngeliatin Ana. Sontak dia bertanya apakah Eunho suka dengan Ana. Eunho pun mengelak lagi dan menjawab tidak. Kemudian Juntae berencana mau ngasih tahu ke Ana dan memanggil Ana. Untung saja gurunya datang tepat waktu sehingga dia selamat. Tak berapa lama Sengyu pun datang dan berkata, "Oi, hotspot." Yang nampaknya pembuli bernama Sengyu ini orang yang gak bermodal. Di malam harinya terlihat Eunho bingung mau mengupload video apa di channelnya. Namun tiba-tiba dia teringat obrolan Ana dan temannya tadi. Kemudian dia mencari video grup BTS dan melihat semua video grup BTS tersebut. Setelahnya Eunho mengganti pakaiannya dan berencana membuat video dance seperti video grup BTS tersebut. Seperti biasa dia berfoto terlebih dahulu dan menggunakan aplikasi pengedit yaitu iChing. Setelah itu dia membuat video dan langsung menguploadnya. Dia membuat video itu tak lain dan tak bukan hanya demi pujaan hatinya, yaitu Ana. Di kamar adiknya terlihat adiknya nonton film horor. Dan kemudian adiknya itu terganggu karena suara Eunho yang membuat video terlalu kencang. Kemudian adiknya berteriak, "Opa!" Keesokan harinya terlihat Ana sedang menunggu bus di halte untuk pergi ke sekolah. Tapi sebelum dia berangkat, dia berencana mau melihat video grup BTS yang berjudul Run to You untuk kedua kalinya. Tapi nggak sengaja dia melihat salah satu coveran video grup BTS berjudul Run to You itu, yang mana video tersebut baru diupload semalam. View-nya juga lumayan banyak, yang ternyata orang di dalam video tersebut adalah Eunho. Ana pun berkata dalam hati, dia lumayan tampan. Kurasa dance-nya juga lumayan jago loh. Tapi setelah dia melihat video itu sampai akhir, Ana pun berkata, wow, dia sangat keren. Tapi ya, Ana tidak tahu kalau yang di video itu adalah Eunho. Part 1 selesai. Nah, jadi nanti aku bakal bikinin part 2-nya, yang mana dari chapter 3 sampai chapter 5. Oke, see you. Jangan lupa respon video ini seperti videonya Eunho. Salam Ganzi Monster. Bukan. Salam Wibu Mager. Udah dulu ya guys magernya. Mau healing dulu sama Ayang. Bye bye.